Selamat datang di channel Demostanue. Channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ayo kita bangun channel ini bersama-sama. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tak bosan-bosannya saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng serta share. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu boleh mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini, serta Bapak Ibu boleh mengambil bagian dalam pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, dalam kesempatan ini, kita akan membahas satu tema yang seringkali dipertanyakan oleh orang-orang di luar Kristen maupun di dalam kekristenan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus kan manusia. Bagaimana mungkin dia menjadi juru selamat? Pertanyaan-pertanyaan ini sering timbul di dalam kehidupan kekristenan, bahkan juga di luar kekristenan. Tetapi walaupun pertanyaan ini sering timbul, buktinya ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan mereka percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik yang ramai diperdebatkan, bagaimana mungkin Yesus yang lahir dari seorang perempuan Maria bisa menjadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus dikenal dalam dua natur, yaitu manusia dan Allah, yang tidak tercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak tertukar, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Perbedaan kedua natur itu sama sekali tidak disingkirkan oleh kesatuan kedua natur itu. Tetapi sifat masing-masing natur tetap dipertahankan dan diam bersama-sama dalam satu pribadi, dalam satu substansi, tidak saling terpisah atau terbagi menjadi dua pribadi. Disinilah keunikan Kristus, disinilah keunikan Tuhan Yesus. Di dalam satu pribadi ada dua natur, yaitu natur manusia dan natur Allah. Jadi sebagai orang Kristen harus kita pahami ini, bahwa Kristus, Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan, dia adalah manusia dan juga Allah. Manusia 100% dan juga Allah 100% dalam satu pribadi, bukan dua pribadi. Kedua natur tersebut secara bersamaan dimiliki Yesus secara ajaib. Keunikan masing-masing natur tidak hilang. Yesus manusia 100% dan juga Allah 100%. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa bagian Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia seutuhnya. Yang pertama, Yesus mempunyai nama seperti manusia lain pada umumnya, yaitu Yesus anak Daud. Sebagai manusia pasti punya nama. Saya punya nama, Bapak Ibu Saudara punya nama. Itu membuktikan bahwa kita adalah manusia. Yang kedua, orang-orang di sekelilingnya sungguh melihat dan menyatakan dia sebagai manusia seperti yang lain. Ini bisa kita temukan dalam Yohanes pasal 9 ayat 16, Yohanes pasal 19 ayat 5, dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-22. Kemudian, bukti bahwa Yesus adalah manusia, ia memiliki tubuh. Ya, Yesus memiliki tubuh jasmani. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama.
Kemudian ia berbicara dalam bahasa manusia seperti lainnya. Yesus bisa berbicara dengan manusia, memakai bahasa manusia. Nah, selanjutnya Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai manusia dalam Yohanes 8 ayat 40. Ia menjalani kehidupan seperti manusia biasanya. Ia mengalami keterbatasan sebagai manusia, seperti rasa lapar, haus, lelah, sedih, dan tertekan, dan ketidaktahuan. Nah, ini adalah ciri-ciri bahwa memang Yesus memiliki natur sebagai manusia. Bahkan Yesus juga mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip ini harus kita ketahui bahwa Yesus yang adalah Tuhan memiliki natur manusia 100%, tetapi berbeda dengan kita. Yesus memang manusia, tetapi Yesus tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dia adalah manusia yang sempurna. Berbeda dengan kita. Kita terlahir dari dosa. Yesus datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, bukan melalui hubungan antara suami istri, tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah Roh Kudus yang membuat Yesus dikandung di dalam rahim Maria. Dan tidak ada hubungannya antara seperti kita pada umumnya. Kita bisa lahir karena adanya hubungan ayah dan ibu kita. Tetapi Yesus berbeda. Itu yang harus kita pahami. Yesus memang manusia 100%, tetapi Yesus tidak berdosa. Baik. Selanjutnya beberapa bagian Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama, kesaksian. Ada banyak kesaksian orang pada zaman itu, mulai dari para murid, Yesus yang melihat bahwa memang Yesus adalah Allah. Mereka menyatakan bahwa Yesus lebih dari sekedar manusia biasa. Mereka menyatakan bahwa ia bersifat ilahi. Yohanes 1 ayat 1, Wahyu 1 ayat 8 dan 5, Matius 16 ayat 16, Lukas 2 ayat 34, dan seterusnya. Paulus juga mengatakan bahwa ia adalah Allah dan juru selamat. Elizabeth juga menyatakan itu. Bahkan penjahat yang di samping Tuhan Yesus sebelah kiri itu mengatakan bahwa ia adalah Allah serta kepala pasukan. Kesaksian malaikat Gabriel, kesaksian Yesus sendiri, bahkan kesaksian Allah Bapa serta setan sekalipun, yaitu Legion, mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini kita mengerti bahwa sesungguhnya Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Bahkan nubuat-nubuat tentang Yesus sudah ada sejak dari perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan berikutnya, mengapa harus manusia dan Allah di dalam melaksanakan karya penyelamatan umat manusia dari dosa? Bisa saja Allah dari sorga menyelamatkan setiap kita yang telah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa juru selamat kita harus seorang manusia yang sekaligus juga Allah? Jawabannya adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jika demikian halnya, berarti semua manusia harus binasa dalam maut. Meskipun Allah dalam kasih-Nya berkehendak menyelamatkan manusia dari kebinasaan dosa, sifat Allah yang adil tidak memungkinkan dosa itu dilenyapkan begitu saja. Ya. Jadi, kenapa Allah harus jadi manusia?
Dan yang menyelamatkan kita harus Allah dan juga manusia. Di dalam pribadi Yesus. Karena kasih Allah itu ingin sekali menyelamatkan semua manusia. Tetapi ada sifat Allah yang adil, maka dia tidak membiarkan satu dosa pun. Dia tidak kompromi. Maka dosa satu pun harusnya mendapat hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kemungkinan lain yang dapat ditempuh agar memenuhi sifat kasih dan keadilan Allah. Nah, dosa ini ditebus. Bagaimana supaya dosa kita bisa ditebus? Tetapi di saat itulah kasih Allah yang menginginkan manusia agar diselamatkan bisa dipertemukan dengan keadilan Allah yang menginginkan setiap dosa harus dihukum. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat kasih dan keadilan Allah dalam upaya pembebasan manusia dari kebinasaan dosa, selain dengan cara Allah sendiri, harus menjadi manusia. Jadi satu-satunya cara supaya kasih Allah yang ingin menyelamatkan semua manusia dan keadilan Allah yang ingin menghukum setiap dosa hanya melalui Allah menjadi manusia. Sama seperti kita, ia menyerahkan nyawanya sebagai pelunasan yang sempurna atas hutang dosa manusia. Mutlak ia harus menjadi manusia seutuhnya, baik secara fisik maupun seluruh sifat. Tetapi secara bersamaan ia juga harus tidak berdosa agar ia dapat melunaskan dosa-dosa kita. Tidak mungkin ia dapat melunaskan dosa kita jika ia sendiri adalah manusia berdosa. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18a. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita sudah temukan mengapa Yesus Kristus harus manusia dan juga Allah dalam melaksanakan tugas penyelamatan manusia dari dosa. Maka siapapun kita bersyukur karena kita telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun orang di luar sana mengatakan bagaimana mungkin Allah menjadi manusia, sangat mungkin karena dia adalah Allah. Dia adalah manusia 100% dan Allah 100% di dalam satu pribadi. Yesus memiliki dua natur manusia dan natur Allah. Dan itulah tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Begitu banyak orang yang datang kepada Kristus, menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus percaya dan teguh kepada iman kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus kita binasa. Percayalah dan hiduplah di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel The Most Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.